السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari apa Bu hari ini? Hari Senin tanggal 2 ya. Hari Senin tanggal 2 Zulkaidah 1444 Hijriah. Kurang lebih sebulan, kalau Zulhijjah 28 hari ya, kurang lebih sebulan seminggu kita memasuki Idul Adha ataupun Idul Kurban. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama itu sampai lawan kita ya. Ibu-ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 2 ya. Ibu-ibu, kalau sudah mulai kita jangan diskusi lagi. Dalam surah Ali Imran ayat 2 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Artinya kalau orang Islam itu mati kayak apa Bu? Orang Islam matinya dalam keadaan husnul khatimah, karena dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pada ayat ini ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyuruh kita bertakwa dengan takwa yang paling benar, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Adakah takwa yang kada benar? Ada. Apa di antara takwa yang tidak benar? Seorang beramal dengan amalan yang tidak diajarkan dan dia mengaku. Inilah sebuah ketakwaan. Ketakwaan itu adalah mengamalkan sesuatu yang diperintahkan. Sebanyak apapun ibadah kita yang kita klaim sebagai ibadah, kalau itu kada diajarkan Nabi, kada menyampaikan kita kepada takwa. Yang menyampaikan kita lawan takwa adalah ibadah yang diajarkan lawan kita. Itu yang kita kejar ke sana dan ke sini. Itu yang mengakibatkan pian berkumpul di sini. Kita ingin mengetahui bagaimana kita ini mengamalkan agama sudah benar atau belum. Dengan catatan kita kada pernah menuding orang lain itu kada benar. Tapi kita tengok ke dalam diri kita. Bujur kada sudah kita cara beribadah kita, cara berakidah kita. Kita mengembalikan cara ibadah dan berakidah seperti cara beribadah dan berakidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa mereka adalah masa yang paling banyak ujian dan cobaan.
Bukan tetesan keringat saja, tapi tetesan darah yang mereka hadapi dalam memperjuangkan agama, dalam memperjuangkan Islam. Di antara sahabat kada terhitung yang mati syahid. Bahkan mati syahid ya dalam keadaan tidak berperang pun terjadi kepada kalangan sahabat. Diintimidasi, dipukul, disiksa, seperti keluarga Yasir, Sumayyah, dan anaknya yang bernama Ammar bin Yasir. Satu hari ulun diundang bapak-bapak mengarani anak perempuan namanya Sumayyah. Kada terlalu keren. Mungkin ibu-ibu kada mau mengarani itu. Apa itu Sumayyah? Untakunil abahnya kenapa mengarani Sumayyah? Mudah-mudahan anak ini berkorban untuk agama seperti wanita pertama yang mati syahid, yaitu Sumayyah. Sumayyah itu wanita pertama mati syahid. Yasir itu laki-laki pertama mati syahid suaminya. Maka Nabi katakan, bergembiralah, absyiru ya alu Yasir, inna mau'idukumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan kepada kalian surga. Allah janjikan surga kepada siapa? Kepada orang-orang yang syahid dalam memperjuangkan agama pertama kali. Ibu-ibu rahimakumullah, kita Allah perintahkan untuk memperbaiki dan membagusi takwa kita, ketaatan kita, di mana takwa itu ujungnya untuk apa? Untuk kesejahteraan akhirat, untuk kesejahteraan akhirat kita. Mungkin di antara pian banyak kesibukan-kesibukan lain, tapi disempatkan ke tempat ini. Ulun kalau kada memikirkan rindu dengan jamaah nih bu, bisa kada turun juga hari ini. Hanya datang hari semalam, hidung pina berebesan terus, kada saya ampihan. Tapi rasa lawas benar. Ulun kada berdebatan lawan pian rasa lawas. Nah, dan di sini kita duduk, mari kita manfaatkan kajian ini. Ketakwaan kepada Allah dituntut oleh Allah kepada kita. Dan Allah berkata, takwa yang paling baik, takwa yang paling benar, itu yang kita cari, itu yang kita tuntut. Ali bin Abi Thalib berkata tentang takwa, at-taqwa al-khawful jalil, al-amalu bitanzil, al-isti'dad liyaumir rakhil. Takwa itu takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Siapa yang bertakwa? Orang yang takut kepada Allah yang Maha Agung. Allah yang pertama ditakutinya. Sehingga apa? Apabila Allah memerintahkan, perintah siapapun diabaikan, laksanakan dulu perintah Allah Ta'ala. Itu keagungan Allah yang kita taati. Kita takut kalau iman dicabut oleh Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha perkasa, Allah Maha segala-galanya. Allah yang memberikan hidayah, dan Allah yang bisa mencabut hidayah. Kalau Nabi yang memberikan hidayah, Nabi kada mau berdoa. Doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan petunjuk, berikan hidayah kepada hamba. Nabi minta lawan Allah Ta'ala. Kita kada mau meminta, kita minta hidayah itu tiap hari. Tapi kan kalau kita doa atau hingganya, ya Allah mudahan sugih itu turunan, itu aja hari-hari. Pikirkan masa depan yang sebenarnya, yang hakiki. Kada bolehkah minta itu? Boleh minta rezeki yang banyak dan halal. Tapi minta hidayah sangat penting, karena mati tanpa hidayah, mati bukan sebagai seorang muslim. Meminta petunjuk kepada Allah, Allah yang menuntun dan memberikan tuntunan kepada kita. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikan petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu. At-taqwa khawful jalil, takut kepada Tuhan yang agung. Takut akidahnya dicabut, keyakinannya dicabut
kada sedikit orang yang Islam ahli taat ibadah, akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan kekafiran karena murtad. Maka Nabi katakan, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu dilihat penutupannya. Penutupannya. Kayak apa penutupan di waktu anak mati itu? Itu amal. Kita jujur ibu-ibu yang berumur 60, nah kayak ulun lebih 60. Mungkin pian banyak juga yang 60 tahun umur. Berapa banyak kita lewati kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Waktu itu sukses kita, rezeki kita lancar, awak kita sehat, karir kita naik, usaha kita bagus, tapi kada taat waktu itu. Waktu itu durhaka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita di umur yang senja, dalam sisa-sisa kehidupan Allah ingatkan lawan kita. Oh jar Allah, masuk di setumat lagi, pacangan mati. Teguran ke dalam batin kita ini yang memaksa kita untuk apa? Memperbaiki masa depan yang hakiki. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat dari penutupan. Maka di akhir kehidupan kita akan perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa embel-embel manusia. Ya Allah, hamba mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sedikit ahli maksiat yang husnul khatimah. Kita pun terperangah pada saat menyaksikan kematian seseorang. Nyamannya sidin jangan mengucapkan la ilaha illallah, padahal ini hendak mengisahkan masa lalu sidin. Padahal bahari itu kadada kemaksiatan nang kada digawe sidin. Kadada hari tanpa maksiat. Mabuk-mabukan sidin bukan peminum, tapi sidin membari orang lain supaya mabuk. Tukarakan sidin sepetian, ayo kita pesta. Itu apa yang dilakukan setelah tumbang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sakit, dibangunakan, didudukakan, disuapi, BAB-nya dibersihkan, udunya diudui, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dosanya tiap hari guguran pada saatnya sadar. Dosanya tiap hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya sadar. Di ujung kematian dituntun la ilaha illallah, mampu mengucapkan itu. Kadang lagi itu dengan kalau orang mampu mengucapkan la ilaha illallah pasti selamat sepanjang di akhirat. Maka Allah katakan, Nabi katakan penutupan itu. Penutupan itu yang sangat penting. Akhir dari kehidupan. Maka banyak orang sadar itu orang tuha. Tuha imbah cukup dalam kehidupan berbagai macam melakukannya. Pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rahimakumullah. Kalau orang sakit tuh sabar dari sakitnya. Ulun kisahkan pernah lon pian berapa yang dicabut oleh Allah. Allah menghilangkan 4 macam bagi orang sakit tuh. Pertama, kelezatan makanan. Surungi jalan orang sakit tuh. Makanan yang paling disenangi sidin. Indah aja sidin. Aku kada anak makan. Kada ada nafsu makan. Dicabut oleh Allah di ujung ilatnya. Kelezatan makanan. Selera sidin yang paling sidin serangi kada dimakan juga. Surunge kayak apa mak? Pahit ya sidin. Yang kedua yang Allah cabut apa? Keceriaan wajah. Adalah orang nang sakit tuh nang betatawaan baharianan. Itu sakit apa ngarannya tuh? Sakit jiwa. Kadada orang sakit tuh nang ceria wajahnya, anak cucu bermain di hadapannya, sedikit senyumnya. Kenapa? Dia sedang sakit. Yang ketiga yang dicabut oleh Allah Ta'ala apa? Kekuatan fisik. Tuntun pang mama nah ke kamar mandi, padahal peguringan sidin lon kamar mandi itu 5 meter jaraknya. Bahari mulai dibeli tung kapal 7 tiap hari Ahad pagi berjalan. Kuat, dicabut oleh Allah kekuatan fisik itu. Kemudian Allah cabut lagi apa yang keempat? Dosa ibu-ibu. Jika dalam sakit itu sabar, berobat tetap tapi sabar, hari-hari dosa berguguran.
Qadarullah disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari sakit. Mulai sakit moha kada pina kalas lagi, pina berdarah jadi orang kampung. Apa yang pertama? Selera makanan. Tukarakan pang bubur jersidin. Bubur di mana mau kehendak pian. Barang aja bubur aja. Datang sepiring bubur. Habis sepiringan. Kada orang garing lagi bubur sepiringan tuh habis. Ini mulai dibulikakan Allah Ta'ala apa? Kelezatan makanan. Orang sakit, orang sembuh dari sakit kamaruk ujar kita. Pinarami makan. Tapi ujian nang sekong menakutannya jangan lengah jom pina makan tuh imbah makan tuh bisa macam-macam pendernya. Yang kedua keceriaan wajah, ceria. Senang melihat anak cucu terkumpulan. Yang ketiga kekuatan fisik, jangan dituntun lagi mama ke kamar mandi, mama mandi seorang, BAB seorang, bodoh seorang. Yang keempat yang Allah Ta'ala cabut, tidak dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Kada aku kembalikan kata Allah. Banyaknya dosa yang berguguran di waktu sakit kada dikembalikan oleh Allah. Sayang benar Tuhan kita lawan kita. Allah Ta'ala tuh sayang lawan kita. Artinya jadikanlah sakit itu sebagai pelajaran untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Ini yang terjadi apa? Imbah bangun garing sehat, cinik pada belum garing. Babulik pulang kegawian pelanggaran-pelanggaran. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua orang yang bertakwa tadi. Pertama orang yang bertakwa al-khauful jalil, al-amalu bitanzil. Orang bertakwa tuh beramal dengan apa yang diperintah. Kalau amal tuh tunggu perintah. Mau amalah tunggu larangan, kan kayak itu. Amun kada diperintah jangan digawi-gawi. Beramal dengan apa yang diperintahkan. Mana perintahnya? Cari. Orang bertakwa kada sembarangan amal. Orang bertakwa tuh orang paling senang beramal, tapi kada mau beramal nang kada ada perintah. Yang berhak memerintahkan satu amal Allah dan Rasul. Allah dan Rasul pula yang menyatakan fadilat kelebihan satu amal. Nih kalau membaca Al-Quran 10 ayat pertama, menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, apa fadilatnya jar Nabi? Usima minad dajjal, dibentengi daripada dajjal. Itu dari Nabi. Maka hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Amun pian bulik-buliki saban malam Jumat ibu-ibu kada 10 ayat pertama aja 110 Al-Kahfi itu hafal. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat 110. Diamalkan pada malam-malam yang diperintahkan. Arti perintah amalnya dari Nabi, fadilatnya dari Nabi. Ini yang nyata perintahnya itu yang dihilangkan. Diambil amalan-amalan yang baru yang kada jelas, fadilatnya ditinggi-tinggiakan, diganal-ganalakan. Takuni siapa garang amalnya datang di mana? Kada datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca 2 ayat pertama terakhir lah surah Al-Baqarah, kafah Allah cukupkan. Pintu rezeki yang luar biasa nih. Allah cukupkan. 2 ayat pertama surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Membacanya malam hari hendak kuring. Apa bu? Apa engkau tapi ingat Jona?
Amanar Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi dihafal. Mun kada dihafal kada hafal. Ngeang anak lahir di rumah sakit. Ujar bidan mana abahnya, maju abahnya. Azan akan anak pian. Azan tu nang panjang kana handap kajar. Ada azan panjang handap. Kada hafal. Yang sangat repot benar tu waktu tawaf batalnya. Lamun di waktu salat mahadang salat tu kumpulannya ibu-ibu juga kada apa-apa tangan terbuka. Kada apa-apa tangan terbuka. Atau pakai itu tadi Bu, semprot tadi. Nah. Kemudian digosok supaya meresap ke sampai ujung tangan sampai ke siku. Membasuh muka. Lamun di padang ibu-ibu, nang di padang laki-laki ini nang alih. Tawaf tu kan laki-laki bebinian bercampur. Main bercampur. Ya boleh ke pinggir, kemudian wudu. Dengan apa? Dengan menyiramkan air di baju tangan bajunya supaya dibuka, dibasahi tangan baju. Nah, supaya air yang ada di tangan baju tu sampai menyampaikan ke kulit. Itu. Itu apalagi menyapu kepala. Boleh. Tangan basahi jilbab piana. Masukkan ke dalam. Atau boleh karena darurat Rasulullah SAW menyapu surbannya aja di atas. Makanya minum jam-jam tuh nang boleh berkubuy itu lelakian aja. Feminian jangan umpat berkubuy-kubuy. Kemudian yang sangat penting diperhatikan dalam wudu itu tertib. Tertib tuh urutannya dari niat sampai membasuh kaki. Ulun sampaikan lawan bapak-bapak, Pak, kita berumroh ini harus tertib. Jarulun. Apa Ustaz tertib tuh? Jangan mendahulukan nang andakannya berdudi. Tertib tuh berurut. Nah, kan berniat, kemudian memakai kain ihram dan seterusnya tawaf, sa'iyanya tahallul. Lalu sa'i berdahulu hanya tawaf tu kada tertib ngarannya. Terbalik. Kemudian yang berikutnya jihad itu apa? Jihad itu adalah melawan hawa nafsu kalau hari ini. Hawa nafsu lebih dahsyat daripada perang fisik yang menjerumuskan kita. Maka hawa nafsu ne apa ngarannya? Membisikinya tuh licik. Ini jangan digawe dulu, ini orang banyak kena orang kada dajar nafsu kita. Jihad dengan hawa nafsu. Kalau para sahabat jihad dengan musuh Islam yang berhadap-hadapan, pedang bersama pedang yang lain. Dan terakhir antara mati atau membunuh. Hari ini itu kada ada lagi, kita dituntut jihad dengan nafsu kita, memerangi hawa nafsu kita, agar kita tunduk kepada perintah Allah yang dengan hawa nafsu itu yang menghalangi ketaatan kita. Mendengar aja azan subuh, as-salatu khairum minan naum, mendengar. Apalagi masjid di wadah kita di Banjar saling banyakan. Bubuncilak setumat mata. Ais tumat lagi guring jar. Pas jam 7 besokan hanya terbangun. Ujar Nabi, orang yang mendengar azan kemudian merapatkan selimut, maka kedua telinganya dikencingi oleh syaitan. Kemudian pertanyaan berikutnya, korban dengan akikah ibulah. Korban dengan akikah. Dulu di waktu lahir orang tua kada berkemampuan sehingga kada mengakikahi. Sampai hari ini mulai tahun 62 lahir kada berakikah. Kayak apa korbannya? Korban dengan akikah kada ada hubungannya.
Akikah itu kewajiban orang tua kita. Tapi karena orang tua kita kada mampu, kada diakikahi. Jangan menukar kambing, menukar bara saja tunggal litaran bari. Karena kau mengakikahi kita, sudah selesai. Adakah perintah kita mengakikahi diri kita itu sangat lemah? Kalau dari hadis Nabi kada ada. Kayak apa hendak berkorban tuh tiap tahun. Orang terpikir korban tuh kayak akikah tuh sekali seumur hidup. Berkorban tuh tiap tahun. Jika punya kewajiban berkorban, jika punya kemampuan berkorban. Tahun depan punya kemampuan korban lagi, tahun depan punya kemampuan korban lagi. Tapi akikah sekali seumur hidup. Kada akikah sahajakah korbannya? Sah. Karena korban dengan akikah perintah yang berbeda. Adakah lagi, Bu? Cukup? Ya, demikian apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.